Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran Ibu. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Jadi, ada dua poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melukis grafik dari fungsi logaritma. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menentukan fungsi logaritma dari grafiknya. Oke, lanjut kita ke fungsi logaritma itu apa. Nah, jadi fungsi logaritma itu merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam numerusnya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi logaritma. Jadi fungsi yang memuat variabel x dalam numerus. Ini namanya numerus ya. Nah, numerus di sini memuat variabel x. Nah, contoh fungsi logaritma. Nah, di sini ada fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x ya. Nah, numerusnya nggak selalu x ya, bisa aja begini nih, fx sama dengan 3 log 2x. Kemudian bisa juga fx sama dengan 5 log x ditambah 6. Yang penting numerusnya itu mengandung variabel x. Nah, fx ini bisa diubah juga jadi y ya. Y itu sama dengan fx. Jadi bisa dibilang juga ini y sama dengan 5 log x ditambah 6. Nah, ini contoh-contoh dari fungsi logaritmanya. Selanjutnya kita masuk ke melukis grafik logaritma. Langkah-langkah dalam melukis grafik logaritma itu ada 3. Yang pertama adalah kita buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi persamaan logaritma. Nah, jadi di sini kita ambil nilai x, kemudian kita substitusikan nilai x yang sudah kita ambil tadi ke dalam y atau fx-nya ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai x dan y-nya, ya kita dapatkan titik x, y. Selanjutnya, titik-titik tersebut kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Ya, kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Selanjutnya, setelah kita gambarkan titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, kita menghubungkan titik-titiknya dengan kurva mulus, oke? Nah, kalau begitu kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini lukislah grafik Y sama dengan 2 log X, oke? Penyelesaiannya. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini ya. Langkah yang pertama adalah kita buat tabel titik bantunya dulu. Nah, kita buat tabel di sini. Nah, baris pertama ada X, baris kedua ada Fx-nya, kemudian baris yang ketiga adalah titik X, Y-nya, oke? Nah, kita ambil nilai X terlebih dahulu, kita mau ambil 1. Nah, kita ambil 1, kita sebenarnya bisa ambil sembarang nilai X ya, tapi kita juga harus ambil nilai X-nya itu yang menghasilkan nilai Y yang bulat ya, sehingga memudahkan kita dalam menggambar, oke? Nah, kita ambil di sini X-nya sama dengan 1. Kemudian, X ini kita substitusikan ke Y atau ke Fx-nya. Sehingga jadi berapa? Sehingga jadi 2 log 1. Nah, seperti sifat dasar logaritma, jika numerusnya bernilai 1, hasilnya berapa? Ayo, sifat dasar logaritma. Jika numerusnya bernilai 1, maka hasilnya adalah benar, hasilnya adalah 0. Nah, sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya adalah 1,0. Selanjutnya, kita ambil X-nya sama dengan 2. Oke, kita ambil X-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya ke Y atau ke Fx-nya di sini. Sehingga jadi berapa? Jadi 2 log 2. Berapa nilai 2 log 2? Ayo, sifat dasar logaritma. Apa sifat dasar logaritma? Jika numerus dan basisnya sama, maka hasilnya adalah hasilnya 1, sehingga menjadi ya titiknya 2,1. Oke. Selanjutnya kita ambil lagi titik X-nya 3. Oh, salah, X-nya 4. Oke, kita ambil titik X-nya sama dengan 4, kemudian kita substitusikan 4 ini ke Fx, sehingga jadi 2 log 4, oke? Berapa hasil dari 2 log 4? Kita bisa pakai sifat logaritma yang koefisien logaritma, ya. Kita bisa pakai itu, atau kita
cara lebih mudahnya, karena basisnya 2 ya di sini, karena basisnya 2, kita bisa katakan bahwa 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Kira-kira berapa 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Iya, benar 2. Oke. Ya, sehingga kita dapatkan titiknya menjadi 4,2. Oke, betul. Selanjutnya kita ambil lagi X-nya sama dengan berapa? Kita ambil X-nya sama dengan 8, ya. Nah, sehingga jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Iya, betul, 3 ya. Sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya adalah 8,3. Nah, kita sudah mendapatkan titik di sini. Nah, kita sudah dapatkan 4 titik X, Y-nya. Selanjutnya, kita akan gambarkan titik-titik tersebut ke diagram Cartesius. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya tadi, kemudian kita akan gambarkan titik-titik ini ke dalam diagram Cartesius. Kita tadi sudah dapatkan 4 titik, yaitu 1,0, 2,1, 4,2, dan 8,3. Kemudian kita gambarkan titik-titik tersebut ke diagram Cartesius. Nah, di sini sudah saya gambarkan diagram Cartesiusnya. Kemudian kita akan menggambar titiknya. Yang pertama adalah titik 1,0, berarti di sini ya. Selanjutnya titik 2,1. 2,1 berarti di sini. Oke, selanjutnya adalah 4,2. 4,2 berarti di sini ya. Berarti di sini. Oke, selanjutnya adalah 8,3. 8,3 berarti di sini. Oke. Nah, kita sudah gambarkan titik-titik tersebut ke dalam diagram Cartesius. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, kurva mulus itu apa maksudnya? Jadi, kita gambar kurvanya itu jangan patah-patah. Misalnya dari sini ke sini, baru ke sini. Bukan patah-patah sih, maksudnya gambarnya jangan lancip-lancip gitu kan. Kalau misalnya kita gambar garis lurus gitu aja, ini pasti akan lancip nih di sini. Nah, oke. Jadi gambarnya harus dengan kurva mulus. Kurva mulus yang gimana sih? Nah, sini akan digambarkan kurva mulus. Oke, nah seperti ini namanya kurva mulus nih. Meluncur begini. Oke. Jadi, ini adalah gambar atau grafik dari fungsi logaritma 2 log X. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan fungsi logaritma dari grafiknya. Jadi di sini grafiknya sudah diketahui, kemudian kita diharuskan untuk menentukan fungsi logaritmanya. Oke, nah secara umum ada 2 bentuk fungsi logaritma sebagai permisalan yang akan kita gunakan di sini, yaitu yang pertama adalah fx sama dengan a log bx. Nah, bentuk ini kita gunakan jika grafiknya itu melalui 2 titik ya, hanya melalui 2 titik. Kemudian bentuk yang kedua adalah fx sama dengan a log bx ditambah c. Jadi bentuk ini kita gunakan jika grafiknya itu melalui lebih dari 2 titik. Ya, ingat ya. Jadi bentuk yang pertama ini kita gunakan jika melalui 2 titik saja, dan yang bentuk yang kedua ini kita gunakan jika lebih dari 2 titik. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini tentukan fungsi logaritma dari grafik di bawah ini. Grafiknya mana? Oke, ini grafiknya. Nah, dari grafik kita sudah lihat ya bahwa grafik ini melalui 2 titik, yaitu titik 1/3,0 dan 4/3,2. Oke, 4/3,2. Jadi, grafik ini melalui 2 titik sehingga kita akan menggunakan bentuk fungsi logaritma yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini ya, yang pertama, fx sama dengan a log bx. Oke. Selanjutnya titik-titik ini, titik 1/3,0 dan titik 4/3,2 ini akan kita substitusi ke bentuk pertama, bentuk fx sama dengan a log bx, sehingga kita akan temukan nilai a dan nilai b-nya, sehingga kita juga akan menemukan fungsi logaritmanya. Oke. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, kita substitusi dulu titik 1/3,0-nya, di mana fx atau y-nya itu sama dengan 0 ya, dan x-nya sama dengan 1/3, sehingga menjadi 0 sama dengan a log b dikali 1/3. B dikali 1/3, b/3 ya, sehingga jadi 0 sama dengan a log b/3. Nah, kemudian bentuk logaritma ini akan kita ubah menjadi bentuk eksponen untuk mendapatkan nilai a atau b-nya ya. Nanti kita lihat saja apa yang akan kita dapatkan nilai a atau b. Sehingga kita harus ubah dulu ini nilai, sehingga kita harus ubah dulu bentuk
logaritmanya ini ke bentuk eksponen dengan definisi. Nah, di mana Y sama dengan A log X ini dapat kita ubah menjadi A pangkat Y sama dengan X. Oke, sehingga 0 sama dengan A log B per 3 ini dapat kita ubah menjadi A pangkat 0 sama dengan B per 3. Oke. Nah, A pangkat 0. A pangkat 0 berapa? Ingat sifat eksponen, berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan berapa? Iya, akan 1 ya. Ya, akan 1. Jadi sifat eksponen jika berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Sehingga ini menjadi 1 sama dengan B per 3. Maka didapatkan B sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita substitusi titik yang kedua. Substitusi titik 4 per 3,2 ke fx sama dengan A log bx nya, oke? Fx atau y-nya sama dengan 2, kemudian x-nya ini 4 per 3. Jangan lupa tadi kita sudah dapatkan nilai b-nya ya, b-nya sama dengan 3. Kita juga substitusikan ke sini, sehingga menjadi 2 sama dengan A log 3 dikali 4 per 3. 3 dikali 4 per 3 berapa? 4 ya. Sehingga menjadi 2 sama dengan A log 4. Nah, kemudian bentuk logaritma ini juga kita ubah ke bentuk eksponen, sehingga kita akan mendapatkan nilai A-nya nih. Dengan definisi yang sama, yaitu Y sama dengan A log X, bisa diubah menjadi A pangkat Y sama dengan X. Sehingga 2 sama dengan A log 4 ini dapat kita ubah menjadi A pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kedua ruas kita akarkan, sehingga menjadi A sama dengan plus minus akar 4. Berapa akar 4? 2, betul. Sehingga menjadi A sama dengan plus minus 2. Nah, di sini A-nya ada plus 2 dan ada negatif 2. Yang mana yang harus kita pakai? Nah, karena syarat basis harus lebih dari 0, maka negatif 2 tidak memenuhi. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah positif 2 ya. Nah, kita di sini sudah mendapatkan nilai A dan juga sudah mendapatkan nilai B-nya. Nah, sehingga kita sisa substitusi ke bentuk awal tadi, bentuk fx sama dengan A log bx. Sehingga kita dapatkan fungsinya adalah 2 log 3x. Mudah ya? Oke.